wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah artikel kepada teman-teman semuanya bahwa betapa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan termasuknya di negara kita, negara Indonesia, sangat memprihatinkan sekali. Yang pertama, ini merupakan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Jika kita lihat dari latar belakangnya, bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Maksud di sini adalah pendidikan di Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali, bahwa dilihat dari kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia itu sangat berkurang. Namun hingga saat ini kesenjangan dalam akses kualitas pendidikan masih menjadi masalah terbesar di banyak negara, terkhususnya di negara kita, negara Indonesia. Dilihat dari perbedaannya dalam kondisi ekonomi, geografis, dan sosial telah menciptakan ketidakadilan yang berdampak luas terhadap kesempatan anak-anak untuk belajar, khususnya di negara kita. Tentu ada yang menyebabkan apa sih penyebab dari kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Yang pertama kita lihat dari ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi itu banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak mereka. Memang betul sekolah udah banyak yang gratis, namun dari segi ekonominya, kebutuhannya, seragamnya, biaya bukunya, serta kurikulernya itu masih memberikan masih berdampak yang kurang dalam keluarga tersebut, sehingga untuk banyaknya negara Indonesia itu rata-rata di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kita lihat dari ketimpangan geografis. Di daerah perkotaan, akses ke sekolah dan dengan fasilitas yang memadai cenderung lebih mudah dibandingkan daerah terpencil. Dan alhamdulillahnya, kita termasuk salah satu daerah yang bukan dikatakan terpencil dan bukan pula dikatakan dengan daerah perkotaan. Namun untuk akses pergi transportasi dari rumah ke sekolah itu sudah memadai. Namun kita bayangkan teman-teman semuanya, masih banyak di daerah terpencil sana, masih banyak di daerah pedalaman sana, mereka masih susah payah dalam akses transportasi untuk menuntut ilmu, khususnya di anak-anak sekolah dasar saat ini. Selanjutnya kita lihat dari ketimpangan teknologi. Betul, teknologi sekarang sudah canggih sekali. Terlihat lagi kita baru pasca pandemi COVID-19 bahwa di daerah pedalaman masih banyaknya kesenjangan atau ketimpangan teknologi. Dan yang keempat, itu kualitas guru dan pengajaran yang kurang berkualitas. Selanjutnya, mengapa isu tersebut perlu diangkat? Ya, isu kesenjangan akses dan kualitas pendidikan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Mengangkat isu ini sangat penting karena dampaknya tidak hanya terbatas pada individu saja, tetapi juga melambah ke berbagai aspek kehidupan. Salah satunya pendidikan merupakan adalah hak asasi manusia. Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh banyak konstitusi dan deklarasi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua anak yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki dan mendapatkan ilmu. Nah, tentu dari hal ini ada dampaknya teman-teman semua. Yang pertama, dampak dari kesenjangan sosial ini peluangnya tidak merata, peluangnya tidak setara. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Dan yang ketiga, terjadinya ketimpangan sosial. Nah, dari berbagai masalah tersebut, tentu adanya solusi untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan ini. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan peningkatan investasi di pendidikan daerah terpencil. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk pendidikan merata. Yang ketiga,
program beasiswa dan bantuan pendidikan. Yang keempat, pelatihan guru berkelanjutan dan serta berkolaborasi dengan sekitar atau sektor swasta. Nah, itu salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Lanjut, jika kita lihat dari tantangan 5 tahun ke depan, apa aja sih kesenjangan akses dan kualitas pendidikan ini? Dalam 5 tahun ke depan, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan itu akan diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh banyak negara, terkhususnya di negara Indonesia. Dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan global seperti adanya ketimpangan digital yang kian melebar, kualitas guru dan pelatihan yang tidak merata, urbanisasi dan pengaruh migrasi, dampak perubahan iklim dan bencana alam, dan termasuk juga masalah sosial dan ekonomi pasca pandemi, serta kurangnya pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini sangat penting ya teman-teman semuanya, karena banyaknya orang-orang di luar sana tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan kita. Bahwa itu merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, bahwa setiap manusia itu memiliki pendidikan yang sama. Dan selanjutnya, dinamika politik dan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, mungkin itu salah satu yang saya jelaskan tadi, mulai dari latar belakang, apa saja dampaknya 5 tahun ke depan, bagaimana dampak-dampaknya, apa saja penyebabnya, serta bagaimana solusinya. Tentu adanya kesimpulan yang akan kita ambil, bahwa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan adalah masalah yang kompleks, tetapi bukan tanpa solusi. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tantangan ini bisa dapat diatasi, serta pendidikan yang merata dan berkualitas adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ya, tentu dengan melaksanakan solusi-solusi yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.